Yang luar biasa bagi Rasulullah dalam berdakwah adalah yajma' bainal lini wal dan kita bacakan linun fi quwwah. Coba artinya ada namudad, contoh cukup ketika namanya khulafa Rasulullah ini adalah disebut khulafa ar-rasyidin. Dari 4 orang ini ternyata telah jadi mencukupi ya, isyarat tentang adanya pergerakan didasari dengan apa jihad itu. Melihat orangnya seperti apa, profilnya, dari 4 orang itu cukup bisa kita pelajari apa yang dilakukan ya. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yakni fisidqiyah, masya Allah, fisidqiyah. Jadi nanti menjadi sifat. Itulah Rasulullah mengajarkan dalam dakwah ini namanya kejujuran. Kemudian Umar bin Khattab fil adl, dalam keadilan. Keadilan ini tidak mungkin menafikan adanya syiddah, khiddah. Ada syiddah, ada khiddah, itu pasti sudah. Bagaimana bisa lurus? Ya. Umar yang seperti itu akhirnya juga ada orang, Umar kalau kamu lurus, tak lurus kalau pedangku jadi ini Sayyidina Umar seperti itu, masih ada orang, Umar kalau kamu lurus, ini pedang ya. Begitu. Makanya ada asyiddah yang disebut al-khiddah, dan ada hadis al-khiddatu minal iman, al-khiddatu minal iman. Ama Utsman maklum ada filin, lemah lembut ya. Lemah lembut ya. Ali, oh kalau antum tanya as-sajaah, keberanian, enggak ada kayak Ali sudah. Cukup menjadi keterangan tentang keberanian Ali saat kemudian perang Ahzab di mana namanya perang ini tidak memungkinkan, harus ada perlawanan dari jumlah yang sedikit pada jumlah yang sangat besar. Kalau bukan hanya minta kemenangan dari Allah lewat cara yang lain, maka kemudian terbentuklah yang namanya parit. Ini karena tidak hanya kemampuan secara zahir untuk melawan. Jadi mana mungkin 3.000 cuma melawan 100.000 ya, tidak mungkin ya. Kemudian tempat perangannya seperti apa, kondisi seperti apa, itu kan sudah diatur Rasulullah. Karena begitu sangat banyaknya koalisi musuh harus menyerang, ini hal yang tidak mungkin dilawan secara zahir. Sehingga kenapa harus ada parit sebagainya. Sementara usul Salman itu agar paling enggak pasukan kuda nggak bisa masuk, kan begitu kan. Dari ukuran parit yang diatur tidak mungkin ada kuda bisa masuk. Tetapi ternyata ada yang bisa masuk. Saat sahabat harus nunggu dalam keadaan tidak mungkin perang, jadi sudah saya nunggu aja lah apa terjadi. Disuruh zikir pada Allah, ternyata ada yang mengatakan Amr bin Abduid apa Amr bin Wud, wallahu alam, yang benar yang mana. Masuk. Huwa mulaibul asinnah. Pemain pedang yang ahli, mulaibul asinnah. Bisa masuk. Ini orang tidak mudah dilawan ini. Sudah jelas ini orang nggak ada bisa mengalahkan. Karena itu begitu masuk dengan bangganya, dengan sombongnya masuk, masya Allah, dengan kudanya. Padahal mestinya tidak ada mungkin namanya kuda bisa masuk di parit yang sudah diatur seperti itu atas usulan Sayyidina Salman Al-Farisi. Masuk. Siapa yang masuk ini bukan sembarangan ya. Makanya ya Rasulullah harus menawarkan. Gimana al-mubaris? Satu-satunya orang jawab cuma Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali. Ana ya Rasulullah. Ya Ali wa Amr. Ana ya Rasulullah. Ya Ali wa Amr. Ana ya Rasulullah. Ya Ali wa Amr. Akhirnya bismillah. Masya Allah.
Sayyidina Ali mampu punya keberanian karena jangan bicara masalah kekuatannya yang kalau bukan dari mulai kecil selalu belajar kekuatan itu sama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan berkekuatan 40 orang. 40 orang loh Rasulullah kekuatannya. Ya. Jadi Sayyidina Ali dari mulai kecil bersama Rasulullah itu juga bukan hanya ngaji dok, ya, latihan gulat bareng. Ototnya dikuatkan Rasulullah tiap hari. Yo. Itu buktinya sampai punya kekuatan, ukurannya gampang. Waktu perang Khaybar, Sayyidina Ali bisa membuka pintu Khaybar itu mestinya harus 15 orang, tapi beliau bisa buka sendiri. Kalau bukan kekuatan beliau berarti maknanya 15 orang, separuh dari Rasulullah. Ini bukan ilmu sebul lagi. Ini kekuatan fisik. Ya karena latihannya dipakai sama Rasulullah. Jadi punya modal untuk melawan Amr bin Abdul atau Amr bin Wud. Ala kulli hal terjadilah mubarazah, 1 lawan 1 masing-masing dengan kudanya, sehingga dari saking kerasnya pertarungan, kuda dan orangnya pun tidak terlihat, hanya terlihat kepulan gebu yang mengasap dari saking sengitnya. Ya begitu tidak terdengar suara apa-apa kecuali tangting dan debu. Ya. Akhirnya ada pekian, Allahu Akbar, subhanallah. Amr ternyata kalah dengan Sayyidina Ali dan terbelah badannya menjadi 2. Ini kalau bukan orang kuat kayak sudah diluru. Antum cerok 5 cm doi. 5 cm doi. Ini cerok terbelah 2. Ayo. Hebat ya. Karena itu tidak ada orang yakni seberani Sayyidina Ali dalam menghadapi apa saja. Dan maka dibutuhkan kejujuran, keadilan, kesantunan, keberaniannya. Itu mestinya jadi dikumpulkan dalam cara berdakwah. Begitu.